Alhamdulillah, kita sangat bersyukur tentu karena esok hari kita akan diberikan Allah kesempatan untuk memilih pemimpin kita, dan itu bagian dari satu perintah Allah. Betapa kemudian salah satu yang dinanti surga adalah pemimpin-pemimpin yang adil, dan semoga kita juga mendapatkan bimbingan untuk memilih yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudara semua jamaah salat zuhur yang berbahagia, Allah memberikan satu peneguhan kepada kita bahwa memang salah satu tantangan bagi kita umat Islam di dunia ini adalah selalu diberikan ujian. Tetapi percayalah bahwa siapapun yang mendapatkan ucapan selamat itu adalah orang-orang yang telah berjuang. Mahasiswa kita yang mendapatkan nilai baik tentu mereka yang telah mengadakan dan melalui ujian. Kita, apakah itu magister, doktor, profesor, dan lain sebagainya, ketika mendapatkan ucapan selamat pasti adalah melalui rangkaian ujian sebelumnya. Beratnya kehidupan ini Allah memberikan suguhan kepada kita. Lalu ulama-ulama meneguhkan bahwa alhasil biqadril masyaqqah. Siapapun di antara kita yang menginginkan hasil yang kita peroleh baik, maka dia harus melakukan masyaqqah. Tantangan generasi kita sekarang adalah tantangan yang kemudian cenderung menginginkan sesuatu yang instantly. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita kalangan pendidik ataupun kita sebagai pribadi yang inginkan kehidupan yang lebih baik. Tapi di beberapa bahasan-bahasan di akhir-akhir, misalnya kita kutip salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam kitab misalnya kitab Bulughul Maram, ya, yang kemudian sangat populer di pesantren-pesantren, misalnya fi akhiril kutub, itu dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa an Abi Hurairah, lalu di situ dinyatakan Allahu yaqul, Allah sendiri yang mengatakan, ana ma'abdi, aku akan selalu bersama hamba-hambaku. Jadi kalau sekarang ini kita jamaah zuhur yang berbahagia sedang dirundung satu situasi berat, apakah kemudian bayaran untuk pendidikan anak kita, ya, mungkin ada hutang atau macam-macam yang kemudian kita sekarang sedang hadapi, mungkin anak-anak kita yang sedang mengejar skripsi dan lain sebagainya, maka aku akan mendampingi kalian. Seorang suami yang terancam perceraian dengan istrinya, mahasiswa yang terancam dengan nilai-nilainya, anak-anak kita yang terancam dengan segala permainan yang ada di sekitarnya, bahkan mungkin kita sebagai manusia yang terancam dalam situasi depresi yang luar biasa, maka Allah hadir, maka nabi syafatahu, maharakat bi syafatahu. Allah selalu menemani kita. Kapan? Selama kemudian bibir kita, lisan ini bergerak. Kita menghadirkan Allah di dalam setiap langkah kita. Alhamdulillah, saya bersyukur dan termasuk sahabat-sahabat saya era 94 masih menemukan, masih dipandu, dibimbing oleh para kiai-kiai, para ulama-ulama yang kita saksikan dalam setiap lakunya itu tangan bergerak, lisan bergerak, walaupun sedang menyuguhi makanan terhadap kita para tamu. Tergambar kita betapa Rasulullah makan ingat Allah. Nah, kita ingat Allah saja lupa dengan Allah. Salat bisa jadi wasilah media kita mengingat Allah, itu melupakan Allah. Maka di situ di beberapa kemudian ayat ditegurlah kita dengan fa'walil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tetapi apa yang menjadi satu intisari pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kemudian kita lagi dirundung satu bentuk persoalan yang berat, maka hadirkan Allah. Karena Allah pasti akan hadir dengan bentuk yang barangkali kita tidak pernah menyangka. Kisah yang terakhir barangkali dalam waktu yang singkat ini, ada seorang ibu yang kemudian mengeluhkan karena dia tidak memiliki daya. Mungkin seperti kita sekarang, masyarakat awam, masyarakat kita yang sekarang tak mampu dengan berbagai kondisi politik yang ada. Lalu menghadaplah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya,
seorang ibu ini hadir. Saya punya anak yang sedang ditawan, anak laki-laki. Sedangkan ibu ini semakin lama memikirkan anaknya semakin depresi. Apa yang kemudian diperintahkan oleh Rasulullah adalah fa'aksiru bihauli la haula wala quwata illa billah. Sudah ibu pulang. Perbanyak dengan la haula wala quwata illa billah. Dan saya pernah merasakan ini ketika istri saya masuk di dalam ruang operasi. Apa yang bisa kita lakukan selain menghadirkan dan bermohon, ya Rabb, ketidakberdayaan ini hanya Engkau yang menguasai. Karena kebetulan istri 2 kali juga di dalam kehamilan itu sesar. Ya. Jadi, tapi di situasi yang seperti itu kita merasakan betapa memang kita tidak siapa-siapa. Dan seringkali kita sebagai sifat kemanusiaan begitu muncul, aku masih bisa menyelesaikan masalahku, maka Allah akan melepaskan. Tetapi begitu kita berpasrah di dalam tafsir la haula itu, maka Allah perintahkan kepada penghuni langit, bantu hambaku yang sudah menyerahkan masalahnya. Maka kalau kemudian kita berikhtiar, serambi kemudian berzikrillah, ya, dengan segala kemampuan, keilmuan yang kita miliki, selalu kemudian kita hadirkan Allah. Lisan yang kita ucapkan akan terkoneksi dengan qalbu kita. Seringkali kemudian aktivasi ini kita lupakan. Sebagai orang Islam, barangkali secara tidak langsung kemudian kita kurang di dalam mengaktifasi itu. Padahal ketika kita berzikir, sebagaimana tadi kita saksikan betapa orang-orang yang alim, ulama yang dimudahkan, selalu dia hadirkan ketenangan qalbunya karena dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ketika ibu ini kemudian mendawamkan la haula, dan itu yang terjadi adalah anaknya bisa terbebas. Kenapa? Karena musuh yang kemudian menawan anaknya itu tertidur. Anaknya itu membawa sekitar 2000 kambing saat itu. Dan itu ditanyakan lagi kepada Rasulullah, bagaimana dengan hukum kambing 2000 ini yang dibawa oleh putranya? Rasulullah kemudian mengatakan, ya, kambing-kambing itu haknya dia, karena dulu masih bersifat ghanimah dan lain sebagainya. Jadi faksiru bi hauli la haula wala quwata illa billah, fadilatain, ada 2 fadilah di situ. Satu, yakhruju minal masail, mengeluarkan kita dari persoalan-persoalan yang berat. Yang kedua, yurzaku, ya, akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Jadi anak ini keluar dia dari masalahnya karena ditawan oleh musuh. Dan yang kedua, dia menyuguhkan kepada ibunya 2000 kambing saat ini. Dan begitu juga, maka ayat ini menjadi pamungkas di dalam kalam ini, ya, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tudhillu man tasya bidzayyatikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah begitu mudah membolak-balikan kekuasaan. Yang kemarin berkuasa bisa jadi besok hari akan turun, bisa jadi kemarin mulia lalu dihinakan. Tapi orang-orang terkadang dia dicemooh, direndahkan, tapi karena kemuliaan sifatnya Allah memuliakan dia. Maka ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Apapun yang kita lakukan selama kemudian kita tujukan kepada Allah, menghadirkan sisi-sisi ketuhanan kita kepada Allah, semoga Allah yang akan mengatur ikhtiar kita, mewujudkan mimpi baik kita untuk kita dan juga anak generasi kita ke depan. Semoga Allah membimbing kita selalu dalam setiap detak jantung yang masih percayakan kepada kita dalam kehidupan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.